never slow up, no I don't take shit, I got no love. Escrito. Pemain keturunan Indonesia, Justin Hubner menyampaikan pesan misterius usai pengumuman pemanggilan pemain timnas Indonesia jelang FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23. Melalui unggahan pada Instastory, Hubner memasang foto dalam sesi uji coba mengenakan seragam timnas Indonesia. Selain itu, Hubner yang disebut menolak gabung timnas Indonesia karena permintaannya tidak bisa dipenuhi PSSI juga mencantumkan emoji gambar dua telapak tangan yang dirapatkan. Biasanya emoji tersebut merupakan gestur meminta maaf. Respons Hubner yang merupakan pemain Wolverhampton Wanderers U21 menyita perhatian netizen. Ramai-ramai netizen memberikan komentar pada unggahan Hubner yang mengenakan kaos timnas Indonesia. Netizen mengatakan Justin Hubner memberikan kode agar bisa kembali dipanggil PSSI memperkuat timnas Indonesia. Kode lagi semenjak udah gak dilirik timnas Belanda, ujar salah satu netizen. Pemain naturalisasi Justin Hubner memberikan pesan misterius usai PSSI merilis daftar pemain untuk timnas Indonesia senior dan timnas U23. Pada Selasa, 29 Agustus 2023, PSSI mengumumkan 24 pemain yang dipersiapkan untuk FIFA Matchday September melawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 8 September nanti. Kemudian disusul dengan dikeluarkannya nama-nama 27 pemain untuk kualifikasi Piala Asia U23. Untuk dua level timnas itu PSSI memanggil sejumlah pemain naturalisasi. Shane Patinama dan Sandy Walsh dipanggil untuk timnas senior, sedangkan Elkan Bagot dan Ivar Jenner akan memperkuat timnas Indonesia U23. Kabar bahagia, sosok Tom Haye memang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya dari Sulawesi. Dengan adanya garis keturunan ini, ia mengaku ingin pergi ke Indonesia dan memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk tanah air. Saya juga tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Kakek dan nenek saya berasal dari Indonesia. Dalam artian, saya mempunyai sesuatu, hubungan, dengan negara ini. Keluarga saya juga tinggal di sana, kata Tom Haye. Saya belum pernah bertemu mereka, tetapi kontak masih ada. Saya juga selalu mengatakan bahwa saya ingin pergi ke sana suatu hari untuk melihat mereka, jadi saya pasti punya sesuatu untuk negara ini, timnas Indonesia. Setiap harus saya di-tag di media sosial oleh orang-orang Indonesia. Jadi, saya sering melihatnya. Seringkali berdasarkan spekulasi, imbuh Tom Haye. Saya tidak tahu siapa yang bisa dan tidak bisa tampil untuk timnas Indonesia. Semua bergantung kepada federasi, siapa yang memenuhi syarat. Orang-orang mengirimkan saya pesan, silakan bergabung dengan timnas Indonesia, ungkap Tom Haye. Sosok Tom Haye merupakan pemain keturunan grade A yang bisa didatangkan oleh PSSI. Tom Haye merupakan pemain berpengalaman di Liga Belanda. Pemain keturunan kelas A, Tom Haye, telah mengungkapkan potensi keikutsertaannya dalam timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam wawancara dengan media Belanda, Voet Balzone, pada hari Rabu, 23 Agustus 2023. Tom Haye adalah seorang gelandang yang bermain untuk SC Heerenveen dan seringkali disebut-sebut terkait kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia. Tom Haye pun disebut-sebut sebagai pemain keturunan grade A yang akan didatangkan oleh PSSI. Pasalnya, Tom Haye merupakan pemain SC Heerenveen yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Dalam karirnya bersepak bola, Tom Haye menjadi langganan timnas Belanda level usia mulai dari U15 hingga U21 pada 2009 hingga 2015. Meskipun begitu, peluang Tom Haye untuk membela timnas Indonesia masih terbuka lebar. Pasalnya, sesuai regulasi FIFA, Tom Haye masih dapat bermain untuk timnas Indonesia karena belum pernah membela timnas Belanda senior. Kini, gelandang berusia 28 tahun tersebut pun membicarakan peluang untuk membela timnas Indonesia. Saya belum menentukan, harus membuat pilihan itu. Dengan sedikit realistis, bisa dipastikan saya tidak akan pernah bermain untuk Belanda, ungkap Tom Haye kepada media Belanda, Voet Balzone, dikutip Kamis, 24 Agustus 2023. Saya pernah mendengar bahwa di sana ada kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia, tapi itu belum terwujud, kata Tom Haye.
Kedengarannya seperti sesuatu yang sangat bagus. Tapi, saya tidak akan memikirkannya sampai hal itu menjadi lebih konkret. Saya harus melihat apakah itu cocok untuk saya, sambungnya. Pujian tinggi diberikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Timnas Indonesia U23 meraih posisi runner-up Piala AFF U23 2023, Sabtu, 26 Agustus 2023. Timnas Indonesia U23 gagal juara Piala AFF U23 2023 setelah kalah adu penalti dari Vietnam, 5-6, dalam pertandingan di Stadion Rayong. Sebelum adu penalti, kedua tim bermain imbang 0-0 dalam 120 menit. Setelah pertandingan, Erick Thohir memberikan apresiasi kepada tim asuhan Shin Tae-yong. Dengan skuad yang terbatas, Garuda Muda bisa mencapai partai puncak dan memaksa Vietnam bermain hingga adu penalti. Saya rasa kita patut berbangga, kita hanya tersisa 16 pemain, di mana 11 bermain cadangan 5. Dari 5 cadangan itu harus ada 2 kiper, ini saya rasa rotasinya tipis, ujar Erick Thohir. Tapi luar biasa anak-anak bisa main seperti hari ini, dan ini bukan tim terbaik kita. Ya tentu saya harus apresiasi kepada pemain-pemain yang berjuang sampai kecapaian, ucap Erick menambahkan. Dalam kesempatan itu Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN mengucapkan terima kasih kepada klub-klub yang bersedia melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Saya juga terima kasih kepada klub-klub yang percaya merah putih. Saya terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang terus berdoa, walaupun maksimal di final dan adu penalti, ya luar biasa, tutur Erick. Gagal juara Piala AFF U23 2023 membuat Erick menghaturkan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Saya salut kepada pemain tim ofisial. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada masyarakat Indonesia, belum juara. Tapi saya rasa kita harus apresiasi anak-anak muda di tim nasional yang sekarang berlanjut untuk persiapan kualifikasi Piala Asia, bulan September, kata Erick. Permainan Indonesia sejatinya tidak kalah dari Vietnam. Bahkan, anak asuh Shin Tae-yong berulang kali merepotkan pertahanan The Golden Stars. Akan tetapi, berbagai peluang itu tidak mampu dimanfaatkan menjadi gol. Bahkan, ada 2 peluang yang seharusnya 90% gol, malah berujung gagal. Perlu diakui, bermain 120 menit cukup menguras tenaga. Apalagi, pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi di mana jual beli serangan terjadi. Kelelahan pada akhirnya membuat Indonesia tak bisa berbuat banyak di 2x15 menit extra time. Laga harus dituntaskan di babak adu penalti dan keberuntungan tidak berpihak. 6 eksekutor penalti Vietnam perlu diakui memiliki teknik yang bagus. Seluruh penendang berhasil menaklukkan Hernando Ari Sutaryadi di bawah mistar gawang.